Kota Bandung, kota yang terus bergerak maju, bergerak mengikuti perkembangan zaman, mengalir mengikuti arus modernisasi. Kota yang setiap harinya tidak pernah sepi dengan hiruk-pikuk orang berlalu lalang menjalankan aktivitasnya. Namun, di antara laju modernisasi itu, ada mereka yang tetap setia mengayuh masa lalu. Berbalut dengan pakaian khas, mengayuh sepeda ontel dengan penuh kebanggaan. Mereka menapaki jalanan Bandung dengan langkah yang berbeda. Bergabung dalam sebuah komunitas yang menyatukan kecintaan akan sejarah dan kebersamaan, Paguyuban Sapeda Baheula Bandung. Paguyuban Sepeda Baheula Bandung berdiri tanggal 31 Januari tahun 2005. Awalnya dari para penggemar sepeda ontel, karena sering ketemu, akhirnya sepakatlah untuk dijadikan sebuah komunitas sesama penggemar sepeda ontel. Nah, akhirnya kita berkumpul untuk mendirikan sebuah paguyuban dengan nama Paguyuban Sepeda Baheula Bandung. Apa saja yang dilakukan oleh paguyuban dengan sepedanya? Awalnya kita hanya sama-sama menggemari ontel gitu ya, keliling kota Bandung, ngagoes gitu ya, kumpul habis pulang goes, kita makan minum bareng. Tapi lebih dari itu ternyata akhirnya kita jadi sebuah ikon di kota Bandung. Nah, setelah dari kita ngumpul di paguyuban ontel penggemar ontel ini, kita juga akhirnya jadi terlibatlah di kebudayaan ya, di budaya seni, budaya masuk segala sesuatu yang menyangkut dengan sepeda dan lingkungan hidup. Akhirnya kita jadi terlibat juga ke sana. PSBB merupakan salah satu paguyuban atau klub sepeda ontel khususnya yang ada di kota Bandung ini, merupakan salah satu klub yang memang sampai saat ini ya menjadi barometer di teman-teman pecinta sepeda tua yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman di kota Bandung. Yang utama di klub kita ini adalah tentu sepedanya ya, tapi yang lebih pokok lagi adalah silaturahimnya antar komunitas yang tadinya kita nggak kenal jadi saling mengenal. Apakah ada nilai tertentu dari sebuah sepeda ontel? Tentunya banyak. Ontel bukan hanya saja sepeda atau alat transportasi. Di balik itu ada nilai sejarah, ada nilai keunikan dan atau antik ya yang sangat bernilai. Sepeda tua adalah aktivitas fisik yang bisa menyehatkan tubuh sebetulnya. Kita mempunyai filosofi juga di PSB yaitu baheula ayeuna baraya salawasna, yang artinya adalah saudara sekarang yang lalu bersaudara selamanya. Istilahnya mah hobi lah, gitulah mungkin. Kalau alasannya kita bisa bersilaturahmi dari awal berkumpul mungkin ya, akhirnya kita bisa bersilaturahmi, alhamdulillah gitu. Hobi seringkali tumbuh dari kecintaan, dan bagi sebagian orang, kecintaan itu bisa menjadi jalan hidup. Bukan sekedar mengayuh sepeda ontel di jalanan, ada di antara mereka yang membawa kecintaan ini lebih jauh, menjadikannya sumber penghidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Cicu, Tarik Yabri. Saya sebagai yang punya toko di ontel, saya juga bisa menjual atau membeli perpat ontel di luar daerah. Biasanya di acara-acara ontel atau ada paguyuban sepeda ontel, saya ada di situ.
Di 2016 saya bergabung ke PSBB. Dari situ saya mulai menggali potensi-potensi yang ada dari onderdil sampai sepeda, dan ini juga udah berdiri dari 2013 sampai saat ini. Alhamdulillah belum pernah ada yang komplain atau segala macam. Alhamdulillah masih dipercaya dalam penjualan. Ya alhamdulillah ada filosofi juga sebetulnya untuk yang bertransaksi, yaitu hobi tidak akan lestari tanpa transaksi. Makanya salah satu melestarikan sepeda tua adalah dengan adanya orang yang berjualan spare part dan sepedanya. Coba bayangkan kalau misalkan hobi yang tua seperti ini tidak ada yang menjual spare part. Bertahan selama lebih dari 2 dekade bukanlah perjalanan yang mudah. Semua itu menjadi ujian bagi mereka yang memilih untuk tetap setia. Dengan semangat yang tak pernah pudar, mereka terus mengayuh, menghadapi tantangan, dan menjaga warisan ini tetap hidup. Awal mungkin ada hambatan dari sebetulnya pemerintah tidak menghambat sih, cuman karena mereka belum mengetahui saja keberadaan sepeda ontel ini. Sejarah kita jadi ada ingat sejarah 2013 kita waktu mau mengadakan event internasional Bandung Lautan Ontel ketiga ya. Dari pihak provinsi kita sudah mengajukan proposal padahal jauh-jauh hari sebelumnya, 6 bulan sebelumnya. Tapi mungkin tidak nyampe ke protokoler atau ke Pak Gubernur sendiri. Sampai hari H akhirnya event kita harus tetap berjalan. Tapi ternyata Pak Gubernur tidak tahu kita ada event itu di depan kantornya di Gasibu ya. Akhirnya sepakat ya udah isikau saja kita tetap jalan. Jadi ini juga mungkin dari kita sebuah protes ya. Kenapa sebuah komunitas yang menurut kami ini sangat bagus untuk pariwisata Kota Bandung tapi dicuekin gitu ya. Sehingga akhirnya setelah event itu barulah pemerintahan kota dan provinsi jadi melek gitu. Hambatannya adalah mungkin yang tadi, jadi teman-teman yang dulunya masih bersemangat, masih sehat, terus masih belum punya kepentingan lah ya pribadi, sekarang udah agak mengendor karena kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga punya keperluan pribadi, keperluan keluarga. Ya ini adalah salah satu, kalau bisa dibilang PSB ini adalah keluarga kedua yang pasti. Karena keluarga pertamanya mah ya yang di rumah, seperti itu. Kalau tantangan, hambatan itu udah pasti ada ya. Semua komunitas juga ada ya. Cuman memang volumenya dan masalahnya yang berbeda gitu kan. Yang saya rasakan selama ini itu tadi yang disampaikan sama Kang Dadan, Residen PSBB, turun naik. Jadi semangat teman-teman itu kadang-kadang bisa tinggi sekali untuk ikut gabung, ikut goes, tapi tiba-tiba juga bisa langsung drop gitu kan. Nah, kita coba di sini kondisinya tetap stabil gitu ya. Gimana caranya? Kita sebagai pengurus dituntut untuk bisa terus memberikan atau membuat event atau ajakan atau kegiatan-kegiatan yang memang bisa merangsang untuk bisa hadir lagi gitu Neng. Jadi itu poin penting untuk para pengurus agar apalagi nih minggu sekarang ini kita udah ada acara nih, minggu depan kita harus punya event lagi atau acara lagi. Pada pemerintah sebetulnya banyak sekali ide dan kegiatan ke depannya. Mudah-mudahan apalagi sekarang gubernur yang baru untuk Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan bisa tercapai. Kita bertemu untuk pemerintah nomor 1 ya di Jawa Barat. Kita banyak event kebudayaan akan melibatkan sepeda tua.
banyak sekali saya pingin banyak yang bisa mendukung. Mungkin yang tadi dibicarakan Pak Boy sendiri mungkin ada yang tidak tahu ya seperti itu. Makanya minimal lewat dinas kebudayaan provinsi atau Bandung kita bisa terus bersinergi karena dulu kita pernah bekerja sama. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bekerja sama lagi untuk terus melestarikan sepeda tua, kebudayaan, tempat wisata-wisata di Kota Bandung terutama karena sesuai dengan ADART kita bisa menekan polusi udara dan meningkatkan pariwisata seperti itu. Sebetulnya kita masih agak kesulitan untuk PSB untuk merekrut generasi muda. Makanya mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur juga ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa merekrut teman-teman kita yang masih muda untuk regenerasi ke depannya. Karena komunitas kita akan sulit kalau misalnya tidak ada yang muda seperti itu. Yang saya rasakan selama ini juga udah baik ya, udah bagus gitu ya. Pesannya mah itu aja lah, coba sering berbagi ilmu pengelolaan anggota ke klub-klub yang baru. Itu aja sih sebetulnya Mas. Yang pasti tetap sehat dan tetap semangat karena dengan kondisi yang saat ini terjadi karena yang tadi bilang anggota kita kebanyakan orang tua di atas 50 tahun. Mudah-mudahan sih ini kita masih tetap bareng-bareng dengan banyaknya kegiatan ke depan. Ya tadi yang penting sehat dulu lah yang penting untuk semuanya. Di tengah laju modernisasi, mereka tetap mengayuh, bukan sekedar menempuh jarak, tetapi menjaga sejarah. Paguyuban ini bukan hanya komunitas, tetapi rumah bagi kecintaan akan tradisi dan kebersamaan. Kayuhan ini tak boleh berhenti. Harapan mereka kini berpindah pada generasi selanjutnya, agar roda sejarah terus berputar.